welcome back ke podcast kita JB Talk. Tempat kita ngobrol santai tapi juga suka tiba-tiba jadi deep banget. Hari ini kita bakal ngebahas yang jujur aja deket banget sama kita sebagai Gen Z, tentang hidup di antara dua hal, yaitu apa yang lagi normal di sekitar kita dan apa yang sebenarnya kita yakini. And obviously aku gak sendirian hari ini, aku ditemenin bestie aku. Halo, jadi aku senang banget bisa ngobrol ginian bareng bestie aku ya. Oke, topik kali ini kita bakal bahas santai aja, tapi bisa tiba-tiba overthinking habis topik ini ya. Bener banget, ini tuh tipe obrolan yang awalnya tuh jokes, terus kayak ngobrol, terus kok tiba-tiba jadi deep, terus pulang mikirin nggak bisa-bisanya sampai 2 jam. Bener banget. Terus langsung putar lagu sad di Spotify. Aduh, bener-bener. Daripada kita kelamaan nyiapinnya, kita langsung aja ke topiknya. Dan lama-lama jadi kayak kita tuh bingung sendiri gitu kan, kayak ini tuh bukan kehidupan kita, tapi kita jadi FOMO-FOMOan yang negatif itu loh. Dan kita lama-lama jadi hilang arah sendiri, terus nggak percaya diri, udah nggak kayak, aduh aku tuh siapa sih gitu kan. Nah itu yang pelan-pelan tapi kayak ada impact yang kerasa. Iya bener banget. Aku setuju. Kita butuh kompas hidup. Iya, kita butuh bener. Google Maps. Kita butuh tujuan hidup yang tepat. Benar. Kalau di Indonesia tuh budaya masih kuat banget gak sih? Banget, dari kecil tuh kan kita Indonesia kan banyak nih ya wilayahnya, pasti kayak tradisi, lingkungan, suku, ras kan beragam banget. Beda suku, beda ras, pasti tradisinya tuh kan berbagai macam lah ya. Iya. 38 provinsi. Iya, 38 provinsi. Mau gimana kita ikutin semuanya. Dan kadang kita sadar gak sih mana yang emang kita percayai, mana yang kayak cuma jadi kebiasaan hidup kita yang kita bawa dari kecil sampai detik ini. Kayak gitu. Iya gak sih? Dan kadang kita nggak sadar mana yang kayak kita percaya, mana yang cuma kayak kebiasaan doang, malah kita jatuhnya FOMO. Iya bener banget. Dari yang kayak kita juga ikut. Kayak topik kita tadi, Kayak topik kita tadi, FOMO. Padahal kita tuh generasi yang seharusnya banyak nanya, banyak mikir, dan kita juga banyak banget tempat-tempat buat kita cerita, buat dibalas sama orang dari daerah lain. Dan itu juga sebenarnya wawasan. Beda banget sama zaman dahulu yang masih nggak ada HP, nggak ada platform yang biar kita tukar pikiran. Beda banget ya teman-teman. Dan kita juga kayak sering ngelakuin hal yang kayak, tapi kita nggak pernah nanya kenapa sih ngelakuin itu, kenapa sih ikut-ikut ini, ikut-ikut itu kan FOMO ya kan. Tapi di sisi lain FOMO era digital. Bener, tapi di sisi lain kita takut beda kan, kita takut kayak ketinggalan, takut dibilang kayak kurang update sama teman-teman di sekitar kita, dan itu ketakutan terbesar Gen Z ya sebenarnya. Sumpah relate. Kayak Gen Z itu paling takut dianggap lu nggak kurang update. dibilang Lu nggak pakai Stanley Cup, no lu out. No. Bertemannya spesial nggak banget, jujur sebenarnya nggak boleh gitu ya guys. No. Kita tuh lebih takut dinilai orang nggak sih daripada jadi diri kita sendiri, ya kan? Iya sih, sebenarnya jujur nih aku pribadi lebih takut dinilai orang, apalagi sama omongan orang ya. Bener, aduh netizen pedes pedes. banget, aduh. Makanya kita jadi sering maksa yang kayak sesuatu yang sebenarnya tuh Kita nggak mampu. bukan kita banget. Padahal itu ngasih yang bikin kita jauh dari diri sendiri dan yang di atas itu sama Tuhan kita. Aduh, ini sangat banget sih. Ini pembahasannya agak berat ya. Jujur ya, apalagi Gen Z itu kayak, aduh. Tadi namanya standar, kayak orang lebih takut dinilai sama orang daripada kayak kewajiban yang harus dia lakukan untuk agama dia. Bener banget. Itu Apalagi yang sekarang tuh, apalagi Muslim tuh wajib banget sholat 5 waktu, tapi dia tuh malah ninggalin buat hal-hal yang kayak kurang bermanfaat. Dan itu banyak banget sumpah, banyak banget. Dan itu rata-rata gak, kalau dari range umur kita nggak tahu ya.
dan banyak orang gitu, banyak sumpah. Bener. Dan lucunya itu orang yang kita takutin itu belum tentu juga mikirin hidup kita. Ya, kayak bener. cuma numpang lewat, terus komen, terus tinggalin sayatan di hati yang dalam. Padahal agama itu sampai mati loh. Benar-benar agama itu dibawa mati, guys. Tuhan bakal menilai lu, menilai dosa dan pahala. Jangan takut sama orang, takut sama Tuhan. Take that note. Pernah gak sih ngerasa hidup tuh rame, tapi di dalam hati tuh kayak kosong banget? Pernah banget, kayak di tengah banyak orang nih, kita lagi nongki, kita lagi have fun, happy with the girls, tapi ini bukan gue, bukan yang kayak kita tuh dalam hati tuh kayak ih kok diem banget, bener kan? Bener banget, dan malah kayak ujung-ujungnya jadi stres sendiri, terus kayak nyari pelarian ke hal-hal yang menentang agama. Bener. Aduh, Kayak scroll TikTok, itu setelah TikTok sebenarnya nggak tentang agama. Tapi itu ada efek sampingnya ya. Jadi kita lupa sama Tuhan. Bener banget. Yep. Cuma simpel lagi lupa menunaikan ibadah. Jadi scroll, nonton yang kayak sebenarnya tuh sibukin diri sendiri, tapi kayak kita tuh sebenarnya udah, mereka especially Muslim udah dengerin kayak azan maghrib tapi nggak ngelakuin ibadah. Itu kayak dosa besar, itu dosa besar banget. Tapi ada juga ya beberapa yang kayak nunggu selesai azan dulu baru sholat gitu ya. Benar. Dan itu padahal kayak nge-scroll TikTok segala macam sosial media itu sebenarnya bukan yang kita butuhin gak sih, sebagai siswa juga ya, sebagai kayak kita harus lebih mengejar dunia lah ya, mengejar dunia, mengejar agama segala macam dan akhirat. Ya cuma kayak kita tuh mau nutupin rasa doang, rasa kayak kekosongan itu. Padahal kalau kosong hati kan kita harus lari ke yang maha kuasa ya, yang di atas. Kalau kamu sendiri pernah nggak ngerasa kosong atau lost banget? Pernah, kayak gimana ya bilangnya, kayak nggak tahu arah, terus kayak nggak tahu arah tujuan, yang kayak cuma jalanin aja, ya udah kita jalanin aja. Ya itu serem banget sih, selalu scary, kayak pasti kamu gitu kalau misalnya lagi capek atau lagi stres banget. Bener banget, apalagi belakangan ini education tuh ngerasa berat banget, kerasa berat Sangat berat banget. banget. Terus jadi kita kayak hilang arah, kayak bangun tidur ke sekolah, terus pulang udah malam-malam, terus lanjutin les. Dan itu yang bikin kayak aduh kita jadi lupa sama dunia akhirat, itu tuh semua bercampur banget. Padahal sebenarnya kita tuh bisa balance, cuma gara-gara kayak terlalu capek ya di dunia, terlalu capek di dunia. Scary kurangin banget. pembelajaran sisa Indonesia. Tapi aku pernah kepikiran sesuatu deh, kayak gimana kalau rasa lost itu tadi bukan karena kita tuh gak punya arah, tapi karena kita tuh lagi disuruh berhenti, terus disuruh mikir ulang sama yang maha kuasa. Mikir ulang maksudnya apa tuh? Taubat? Disuruh taubat mungkin ya. Mungkin ya, disuruh taubat. Tapi itu dalam banget sih, kayak kita disuruh berhenti biar sadar ya. Ya itu taubat namanya. Biar sadar kayak kesalahan kita, kayak dunia itu cuma waktu sementara kamu. Jadi terus ingat akhirat gitu. Mungkin maksudnya gitu ya. Iya, bukan salah arah, tapi lagi dikasih waktu buat refleksi kayak cermin diri lo yang udah lo lakuin selama ini. Takut. Iya benar banget. Kayak refleksi diri ya, kita harus gitu dalam hidup, benar. Dan mungkin di situ juga kayak kita mulai sadar atau ngerti apa yang sebenarnya penting buat kita. Kita minta sama Tuhan, cari Allah, kita berdoa. Benar banget. Bener banget. Supaya kita paham apa sebenarnya sih arti dunia ini. Sebenarnya kenapa sih dibuat dunia ini? Nah, Dunia yang sementara, tapi yang maha kuasa tuh sampai mati kita bawa. benar banget. Menurut kamu gimana sih caranya biar nggak gampang ke bawah arus gitu? Menurut aku sih kita tuh harus bisa kenal diri kita sendiri dulu ya. Kita harus tahu siapa kita, apa tujuan kita, kebiasaan kita, segala macam ya, tujuan hidup lah itu. Ya biar kita nggak gampang keikut-ikutan. Bener banget, setuju. Kita tuh harus jadi nakot diri sendiri gitu, baru bisa nge-handle diri orang lain. Jadi kita tuh nggak ikut-ikutan FOMO-FOMO tadi yang negatifnya. Jadinya
intinya tuh harus prioritasin diri kamu sendiri dulu ya. Fokus kepada diri kamu sendiri dulu. Kalau kita nggak tahu diri kita siapa lagi yang mau kenalin diri kita gitu kan? Kalau nggak diri kita sendiri, kapan kita mau bertumbuhnya gitu? Bener banget. Ya, dan kita juga bakal jadi apa ya kalau kita terlalu fokus sama orang atau arus atau kebiasaan buruk yang kita ikutin itu. Dan itu bahaya sih, apalagi kalau udah ikut-ikutin gaya hidup yang contohnya aja nih nge-club. Padahal tuh kan sebenarnya nggak boleh banget ya di agama. Tapi gara-gara ikut-ikutan tren TikTok, ikutan teman-teman yang ada di sosmed, jadi kita pengen ikut-ikutan daripada dibilang kayak kurang update. Ya, dan itu bakal bahaya banget buat masa depan kamu dan akhirat kamu. Kasihan banget itu kan. Aduh, Apalagi kita tuh yang jadi sia-sia. apalagi kalau misalnya kita tuh strict parents, kita tuh mau bohongin orang tua kalau misalnya kita tuh mau kerja kelompok, tapi aslinya kita tuh malah kebablasan sampai ke klub sana. Iya, benar-benar. Benar kan? Bahaya Dan banget itu sih. bahaya banget, dan kasihan buat diri kamu. Kasihani diri kamu, fokus sama diri kamu, dan fokus sama masa depan dan akhirat. Benar banget, benar-benar. Ya intinya kita tuh semua lagi figuring things out, kita tuh lagi berkembang, lagi mencari jati diri ya intinya ya. Ya bener banget, nggak ada yang langsung tiba-tiba jadi orang bener ya kan. Manusia tuh nggak ada yang sempurna, nggak ada yang tiba-tiba langsung yang kita mau langsung gini langsung gitu, nggak bisa. Kita tuh harus step by step. Tapi kita tuh juga di setiap step itu pasti ada gagalnya, nggak mungkin kita bangun-bangun tiba-tiba kita tuh jadi kayak sesuci itu, nggak ada ya, nggak ada deh teman-teman. Karena mau orang baik sebaik apapun itu nggak mungkin ya, dia nggak ada sisi buruknya tuh. Dan mungkin aja sebenarnya jawaban kita tuh nggak sekarang, tapi tuh jawaban kita bisa aja 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Yang penting itu sabar. Tetap berikhtiar ya, sabar, ikhtiar itu harus banget. Dan kita tuh nggak boleh jadi orang yang egois. Ya benar banget. Kita harus tetap sabar, pelan-pelan juga nggak apa-apa. Nanti kita ada hasilnya, bener banget. Gitu Oke, deh. gitu ya. Kita tuh nggak tersesat, tapi kita tuh kayak Dora the Explorer. Masih mencari-cari nih ya. Kita tuh lagi cari maps kita di mana, dan kalau udah ketemu juga nanti juga gak bakalan lancar, tapi kita pasti ada jalan keluarnya. Dari sini kita udah tahu ya apa arti dari dunia itu. Kita tuh cuma sementara. Serem banget. Tapi sekalian harus ingat Tuhan ya. Bener banget. Dunia itu cuma sebentar guys. Dan kayaknya udah di ujung banget podcast Aduh, kita. takut. Udah selesai. Aduh jadi kangen deh nanti. Pulang-pulang ini jangan overthinking 2 jam ya. Kita harus let it go. Harus happy. Bener banget, kayak lagunya Elsa, Let It Go aja, Let It Go. Dan kayaknya itu aja, sampai di sini aja episode kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.